Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqq basira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyida wa may ya'sihima fa huwa la yadurru ila nafsah wa la yadurrullaha syai'a. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, karunia Allah, izin Allah, saya bisa diperkenankan untuk silaturahim ke tempat yang berbahagia ini, tempat yang berkah. Dari Soreang ke Baturaden, Masjid As-Sadikin. Alhamdulillah, izin Allah bisa dipertemukan di sini. Baik, sebulan kemarin kita telah banyak mendapatkan ilmu dari Ustadz Iman Patan tentang ukhuwah, ya. Bagaimana ayat-ayat Allah tentang ukhuwah. Mudah-mudahan itu jadi petunjuk bagi kita bagaimana membangun ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Baik, di malam hari ini mari kita mengambil hikmah dari secuplik kisah-kisah Nabi, para sahabat, bagaimana membangun ukhuwah yang dibangun oleh Nabi, para sahabat dalam prakteknya. Kemarin kita belajar teorinya, sekarang kita melihat prakteknya. Insya Allah malam hari ini kita akan ambil secuplik kisah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah kurang lebih sekitar 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan jumlah pengikut yang masih sangat sedikit. Penduduk Mekah masih banyak yang menolak dakwahnya Nabi, tidak sedikit bagaimana teror, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat pengikutnya. Siksaan demi siksaan didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Sehingga betul-betul di masa itu, masa 13 tahun itu, kaum muslimin tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Betul-betul terintimidasi. Maka suatu saat turunlah perintah Allah untuk hijrah. Dan hijrah ini wajib. Bahkan hijrah ini jadi pondasi dalam keberagamaan kita. Hijrah ini jadi satu panduan yang harus dijalani oleh setiap kita. Walaupun bukan hijrah fisik. Di zaman Nabi hijrahnya hijrah fisik. Tapi hijrah ini ternyata tidak bisa dipahami hanya sebatas hijrah fisik saja. Hijrah dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang namanya hijrah, setiap dari yang tadinya buruk menuju kepada kebaikan, itu hijrah. Dari kemaksiatan menuju ketaatan, itu pun hijrah. Dari tadinya malas menjadi rajin, itu pun hijrah. Jadi hijrah itu bahkan jadi pondasi dalam keberagamaan kita. Setiap kita harus mengalami atau menjalani proses hijrah ini. Sebagaimana Allah tuntunkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallah. Iman, hijrah, jihad. Itulah pondasi dalam keberagaman kita. Hijrah karena keimanan dan jihad karena keimanan. Dengan pondasi keimanan kita yakin akan janji-janji Allah, maka berhijrah. Itu satu proses. Proses hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kekafiran menuju kepada keimanan. Nah, itu hijrah. Dan hijrah jadi pondasi. Dan bagi siapapun kita yang ingin jadi manusia sukses dalam mengarungi kehidupan di dunia, terlebih-lebih lagi sukses akhirat, maka pondasi ini pun yang harus dijadikan sebagai landasannya. Boleh dibilang kalau ingin sukses ya harus jalani 3 proses ini. Iman, hijrah, jihad. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 20. At-Taubah surat 9 ayat 20. At-Taubah Surat ke-9 ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. وأولئك هم الفائزون.
Wa ulaika humul faizun. Ya. Mereka itulah orang yang sukses. Orang yang mendapatkan kemenangan. Ingin sukses dunia, ingin sukses terlebih-lebih lagi akhirat, maka jalani proses ini. Iman, hijrah, jihad. Ya. Hijrahnya karena keimanan. Jihadnya pun karena keimanan. Karena nanti ada juga yang hijrahnya itu karena wanita, ada yang karena harta, maka akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itu yang akan didapatkannya. Allah dan Rasulnya. Kemenangan di akhirat. Kalau hijrahnya ingin mendapatkan wanita, ya boleh jadi wanita ya yang akan didapatkannya. Akhirat tidak akan mendapatkannya. Ya. Jadi hijrah adalah salah satu pondasi dari 3 pondasi ini yang harus kita jalani ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dunia, terlebih lagi kesuksesan akhirat. Begitupun Nabi SAW mendapatkan perintah hijrah ketika suasana di Mekah tidak bisa lagi kondusif dalam keberagamaannya. Susah ibadah ya, karena sempit gitu. Maka diturunkan perintah untuk hijrah. Maka Rasul pun berhijrah. Ya. Rasul termasuk yang terakhir. Ya. Walaupun tidak terakhir banget. Gitu. Tapi termasuk masa akhir hijrahnya. Ketika para sahabat sudah mulai berhijrah, hijrah. Dan Rasul di akhir-akhir. Ya, memang begitulah para pemimpin. Memastikan para sahabatnya selamat. Sehingga terakhir Rasulullah hijrahnya. Dan ditemani oleh sahabatnya yang mulia. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Singkat cerita. Ya ini singkat cerita aja. Kalau tidak detail perjalanannya. Singkat cerita sampailah di Quba. Ya, daerah yang namanya Quba. Setelah menjalani proses perjalanan yang panjang, susah, dalam keadaan dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, hampir-hampir ya, bersembunyi di Gua Thur, hampir-hampir ketahuan kalau tidak ada pertolongan Allah. Ternyata usaha kita pun tetap harus ada pertolongan Allah. Sampailah Rasulullah dengan Abu Bakar di daerah yang namanya Quba. Lalu di sana Rasulullah langsung mendirikan masjid. Dan dinamakan oleh Rasulullah Masjid Quba. Karena daerahnya diambil dari daerah namanya Quba. Ini sebelum Madinah. Jadi satu daerah, satu kota sebelum Madinah. Singgah dulu di Quba. Dan langsung mendirikan masjid di sana. Dan masjid inilah yang pertama kali dibangun di masa Rasulullah ini. Nah itu disebut dengan masjid yang pertama kali dibangun. Dan Allah menamakan masjid ini Masjid Taqwa. Sehingga banyak masjid kita dinamakan Masjid At-Taqwa. Ya mudah-mudahan seperti ini sifatnya. Ya. Masjid Taqwa. Dan Allah abadikan masjid ini dinamakan langsung oleh Allah masjid dengan sifat taqwa. Di surat At-Taubah ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين. Sadaqallah. Ya. Nanti kita akan ambil pelajaran dari ayat ini. Ya. Setelah kisahnya selesai, kita akan ambil pelajaran dari ayat ini. Sifatnya disebut masjid takwa dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ini. Kita akan ambil pelajaran dari sini. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Setelah Nabi nyampe di Kuba, lalu mendirikan masjid, dan Nabi pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju kota Madinah. Setelah sebelumnya pada rebutan. Jadi kedatangan Nabi ini sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah. Sehingga mereka rela setiap hari menunggu kedatangan Nabi. Datang, ditungguin, gak ada juga, balik lagi besoknya begitu lagi, pagi, siang, sore, terus ditungguin. Ketika Rasul betul-betul datang, rebutan. Mereka berebutan untuk Nabi itu tinggal. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya, ya Rasulullah tinggal di rumah saya. Ada si A narik-narik untanya Nabi. Ya. Orang Ansor ini pada rebutan supaya Nabi mau singgah ataupun tinggal di rumahnya. Ada suku ini, ya Rasulullah tinggal di suku kami akan muliakan, kami akan sambut dengan baik. Wah, rebutan. Maka kata Nabi, kan sambil ditarik-tarik tuh untanya ya, rebutan. Tapi kata Nabi, lepaskanlah unta ini. Biarkan dia berjalan sendiri karena unta ini diperintah. Jadi Allah memerintahkan unta ini untuk berjalan. Nah, sampai akhirnya pada satu tempat unta itu diam, menderum sendiri. Berusaha untuk dihalau, diam. Dan itu tandanya bahwa tempat itu harus dibikin sesuatu, gitu kata Nabi. Maka kata Nabi, ini unta ini diperintah. Maka kata Nabi, ditanyakan oleh Nabi, ini tanah ini milik siapa? Ternyata tanah itu milik 2 orang yatim. Maka ditanyakan oleh Nabi, siapa walinya ini? Walinya lah si Fulan bin Fulan. Lalu kata Nabi, berapa harganya? Saya mau beli. Ya maklum kepada Nabi, jangan dibeli Nabi, diwakafkan saja, enggak, kata Nabi. Dibeli aja. Dipaksa juga, enggak usah dibeli, diwakafkan aja. Nabi tetap menolak dan Nabi bersikukuh, taksir harganya, tentukan harganya
lalu dibayar. Ya, kita lihat karena ini kan tanahnya tanah anak yatim ya. Sementara walinya ini hanyalah yang mewakili pengelolaannya. Jadi tetap itu miliknya si anak yatim tadi, yang suatu saat kalau anak ini sudah besar kan harus dikembalikan. Harta anak yatim itu kan tidak boleh dikhianati. Ya. Harus dikembalikan setelah dia besar nantinya, setelah dewasa, setelah akil balik. Maka singkat cerita, tanah itu dibayar oleh Nabi dan itu langsung Nabi mendirikan masjid di sana. Ya, dibangunkan masjid. Waktu itu kan di Arab itu tidak seperti di kita banyak bahan baku yang bisa buat bangunan yang kokoh ya. Kalau di sana mungkin cukup ada tanah liat dibasahi bangun, jadi cepat gitu ya ininya. Nggak ada toko material waktu itu mah. Nah, jadi singkat cerita dengan cepat gotong royong jadilah masjid yang pada saat itu memang masjidnya sangat sederhana. Ya. Cukup dikasih batas, benteng, kotak, dah jadi gitu ya. Kalau di sini kan alhamdulillah ya, karunia Allah, masjidnya megah, enak, nyaman. Kalau pada saat itu Nabi sederhana sekali. Ya. Dan itulah yang dinamakan sekarang menjadi Masjid Nabawi. Ya. Itu masjid kedua yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah tadi mendirikan Masjid Quba. Nah, setelah membangun masjid, Rasulullah langsung mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dipersaudarakan si fulan dengan si fulan dipersaudarakan, si fulan dengan si fulan dipersaudarakan. Kaum muhajirin dan kaum ansor dipersaudarakan. Nah, inilah langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi pada saat kedatangannya di Madinah, langsung melakukan ini. Setelah mempersaudarakan, langkah berikutnya Nabi langsung, karena di Madinah itu majemuk ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Aus, ada Khazraj. Aus dan Khazraj ini suku terbesarnya di Madinah pada saat itu, yang itu disebut Ansor jadinya. Orang-orang yang datang dari Mekah itu disebut muhajirin. Dan Rasul membuat suatu konsensus, satu kesepakatan di mana sama-sama mengelola Madinah ini. Karena di sana waktu itu berbagai etnis. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Arab. Ya. Aus, Khazraj, dan Muhajirin. Maka dibuatkanlah yang disebut dengan Piagam Madinah sekarangnya dikenalnya. Singkat cerita begitu. Itu singkat ceritanya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun tidak mendapatkan perkembangan yang signifikan dakwahnya Nabi di Mekah, tapi justru setelah hijrah inilah perkembangan Islam, perkembangan dakwahnya Nabi SAW mendapatkan kepesatan, kemajuan yang signifikan. Nah, ini salah satu manfaat dari hijrah. Makanya tadi kalau ingin sukses harus menjalani 3 pondasi tadi. Iman, hijrah, jihad. Dan terbukti setelah 13 tahun berdakwah tidak ada perkembangan, pengikut Nabi pun sangat sedikit. Terbukti setelah hijrah 10 tahun kemudian seluruh jazirah Arab bisa jadi Islam. Yang tadinya hanya beberapa puluh orang pengikut Nabi, setelah 10 tahun kemudian, dengan 10 tahun dakwah Nabi di Madinah, menjadi puluhan ribu. Bahkan nanti di perang
Hunain itu bisa membawa 12.000 pasukan, bukan orang ya, bukan yang beragama Islam saja, tapi 12.000 pasukan. Tadinya perang Badar cuman 300, yang hijrah cuman berapa puluh orang. Nah, justru mendapatkan kesuksesan atau kepesatan dalam dakwah itu setelah hijrah. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa manfaat hijrah itu bisa membawa kesuksesan buat kita. Nah, kita ambil pelajaran dari hijrahnya Nabi ini, bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi ketika datang ke Madinah. Kita lihat yang pertama, Nabi itu langsung membangun masjid. Dan ternyata masjid ini memang jadi satu pondasi bagi ingin terbentuknya satu tatanan masyarakat. Jadi ini pelajarannya buat kita adalah ketika ingin membangun, anggaplah di sini Baturaden ya. Kalau ingin membangun Baturaden yang maju, sukses, maka mari kita ambil pelajaran dari sini. Tatanannya diawali pondasinya dengan masjid. Sebagaimana Rasul pun awalnya tidak melakukan apa-apa, sebelum melakukan hal-hal yang lain, dirikan dulu masjid. Dari masjid inilah nanti membangun tatanan kemasyarakatan, bahkan sampai peradaban itu bisa maju, bisa pesat setelah adanya ini. Dibangun dari masjid. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita. Alhamdulillah di Baturaden ini baru dibangun sepertinya ya. Alhamdulillah ya, udah renovasi. Mudah-mudahan ini jadi pondasi. Mulai dari masjid inilah akhirnya komplek Baturaden jadi satu wilayah yang maju, satu wilayah yang berkah, karena dimulai dari masjid. Sehingga Rasul membangun masjid yang nantinya memfungsikan masjid itu sebagai landasan, sebagai pondasi. Apa saja yang Nabi lakukan di dalam masjid? Rasul memperlakukan masjid sebagai tempat sholat berjamaah. Dan para sahabat itu betul-betul menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, terutama sholat. Sampai-sampai ada istilah, lamun aya lalaki anu teu daek sholat di masjid, duruk we imahna cenah gitu. Ya. Ya aya nama berarti hese teh tiasa kitunya. Tapi ini menunjukkan saking ditekankannya untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, alhamdulillah di Baturaden ini dengan masjid yang begini megah, nyaman, enak, maka mari kita manfaatkan masjid ini sebagai landasan dalam membangun ukhuwah, landasan dalam membangun kebersamaan di wilayah Baturaden ini. Karena Nabi pun membangun masyarakat itu dari masjid. Bahkan Nabi itu menerima delegasi kenegaraan di masjid. Nabi membuatkan satu beranda yang disebut dengan sufah. Itu fungsinya untuk menampung para musafir atau orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi di masa-masa awal yang hijrah masih berdatangan, yang mau belajar masih berdatangan, ya. Nabi membuatkan satu beranda atau disebut dengan sufah. Dan salah satu penghuninya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Justru di tempat sufah ini muncul para ulama di situ.
Ya boleh jadi mungkin di sini dibuatnya ini ada lantainya di atas. Nah, di Masjid Nabawi pun begitu. Jadi masjid dibikin semacam apa ya? Bukan loteng gitu ya. Ada satu beranda di atas yang itu tempat tinggal para golongan sufah ini. Orang-orang yang datang dari tempat jauh ingin belajar kepada Nabi, ditempatkan dulu di situ. Kan ada yang belajar sebulan, 2 bulan. Setelah itu kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan lagi risalah dakwah. Jadi ada dari utusan dari suku apa datang kepada Nabi, lalu ditempatkan di sufah, belajar di situ. Belajar sehingga setelah mendapatkan ilmu kembali ke kaumnya jadi dai di sana. Nah, proses penyebarannya begitu. Jadi masjid oleh Nabi digunakan sebagai tempat pembinaan. Tempat pembinaan, tempat pendidikan, tempat penempaan. Bahkan Nabi menerima delegasi dari utusan-utusan itu di masjid. Nabi kebanyakan menghabiskan waktunya di masjid. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana di zaman Nabi masjid itu difungsikan, seyogyanya itu jadi landasan buat kita bagaimana kita pun menjalankan masjid itu, memfungsikan masjid itu seperti hanya Nabi memfungsikan masjid. Dari situlah ukhuwah Islamiyah terbangun. Bagaimana sholat berjamaah itu membangun ukhuwah. Ibadah-ibadah sosial, zakat dilaksanakan di masjid. Nah, yang pertama pondasi yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan. Mempersaudarakan. Nah, inilah yang menjadi landasan juga ketika ingin membangun persatuan, kesatuan, ukhuwah, maka nilai-nilai persaudaraan ini harus dibangun. Sebagaimana Nabi membangun nilai-nilai persaudaraan tidak hanya antara individu, membangun persaudaraan antar kelompok, kelompok Mekah dan Madinah dipersaudarakan. Nabi mengatakan setiap kalian adalah saudara. Setiap muslim adalah saudara. Ini persaudaraan secara umum. Tapi Nabi pun mempersaudarakan yang lebih khusus lagi. Antara kaum muhajirin dan ansor. Dan Nabi pun melakukan mempersaudarakan lagi yang lebih khusus lagi. Personal dengan personal. Si A dengan si B dipersaudarakan. Ini jadi pelajaran buat kita bahwa tidak akan ada kekompakan lah gitu ya. Dalam satu kelompok. Kalau tidak ada ikatan batin ya. Kuncinya ingin kompak. Maka setiap personal ini harus ada ikatan batinnya. Maka inilah pelajarannya. Kalau ini Batu Raden ingin kompak, wilayah ini ingin kompak, jamaahnya di sini ingin kompak, maka harus ada ikatan batin. Dan ikatan batin itu harus dibangun lewat saling menyayangi, saling mencintai. Seperti halnya saudara. Maka pada saat itu dipersaudarakanlah. Pada saat mempersaudarakan ini antara si fulan dengan si fulan ada beberapa kisah menarik yang akan kita ambil pelajarannya. Ketika salah satunya adalah ketika Nabi mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dari Mekah dengan Sa'ad bin Rabi dari Madinah. Ketika Abdurrahman bin Auf hijrah, Abdurrahman bin Auf ini di Mekahnya adalah termasuk orang yang kaya raya. Pengusaha sukses. Tapi karena hijrah,
rela meninggalkan seluruh kekayaannya yang begitu banyak, istri, keluarganya ditinggalkannya karena tidak mau ikut hijrah, tidak mau mengikuti seruan Islam, ditinggalkan di Mekah. Pergi hijrah hanya sebatang kara, pakaian pun apa yang melekat di badan. Padahal kekayaan di Mekahnya begitu banyak. Tapi rela dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Rasul mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi ini orang terkayanya Madinah. Setengah kekayaan Madinah itu miliknya Sa'ad bin Rabi. Bayangkan setengah kekayaan Madinah. Mungkin setengah kekayaan Indonesia itu milik satu orang ini. Ketika dipersaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku ini orang terkaya di Madinah. Seluruh kekayaanku ini aku bagi dua. Setengahnya buat kamu. Aku berikan. Aku punya 2 istri. Silakan kamu pilih salah satunya, aku ceraikan, lalu silakan kamu nikahi. Begitu. Tapi apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Kalau kita nih yang hijrahnya seperti itu ditawarkan oleh kira-kira apa nih? Ketika ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi nih, setengah kekayaannya diberikan, mangga. Kira-kira jawabannya apa nih kalau kita nih? Asik gitu ya. Tapi lihat bagaimana jawaban dari Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah memberikan rahmat, keberkahan kepada hartamu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu. Cukup tunjukkan saja pasar di mana. Masya Allah. Ya. Yang satu pihak begitu sangat mencintai saudaranya, yang satu pihak begitu menjaga harga dirinya, begitu menjaga izahnya, ya. Pantang meminta-minta, istilahnya begitu. Dengan diawali dengan doa keberkahan, cukup tunjukkan saja pasar di mana. Begitu sudah ditunjukkan dengan kepiawaiannya seorang pengusaha, Abdurrahman bin Auf, tidak lama kemudian jadi penguasa pasar. Dari yang awalnya cukup saja tunjukkan di mana. Begitu datang dilihat, mungkin karena sudah memiliki mental pengusaha ya, memiliki kecerdikan dalam usaha, maka tidak lama kemudian itu pasar dikuasai. Sehingga tidak lama kemudian Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan lagi. Bahkan kata Nabi, saking hebatnya Abdurrahman bin Auf ini dalam usaha, kata Nabi, seandainya Abdurrahman itu membuka batu, pasti di dalamnya ada emas. Itu ungkapan betapa kepiawaiannya Abdurrahman bin Auf ini dalam mengelola bisnis, mengelola usaha. Nah, itu pelajarannya bagaimana seorang muslim itu betul-betul menjaga kemuliaannya. Ya. Tidak serta-merta begitu ditawari kekayaan yang begitu banyak jadi apa istilah Sundanya, hejotihangnya. Jadi hejotihang. Jadi haripet, tidak. Apa itu haripet, Pak? Ya. Itu salah satu keunikan dari kisah dipersaudarakannya ini. Ada satu lagi. Bahkan kisah ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Surat 59. Ayat 9. Kita baca dulu. Surat 59 Al-Hasyr ayat 9. 9. Surat 59 Al-Hasyr ayat 9. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يحبون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله. Silakan. Baca. Enggak. Yang siap saja membaca, langsung saja baca. Ini pujian dari Allah umumnya buat kaum Ansor. Dan ayat ini turun pujian bagi Allah bagi salah seorang dari mereka, kaum Ansor, atas perilakunya yang betul-betul mencintai saudaranya kaum Muhajirin. Bahkan pada saat dia pun sangat kesusahan. Ceritanya begini, ketika Nabi sedang di masjid, datanglah yang hijrah. Lalu datang kepada Nabi. Dan ini dianggap sebagai tamu bagi Nabi. Dan dalam keadaan kelaparan. Maka Nabi mengirim utusan kepada para istrinya untuk menjamu, memberikan makanan. Tapi delalahnya istrinya menjawab, sampaikan kepada Nabi, kami tidak punya makanan. Kami hanya punya air. Gitu. Maka kata Nabi, diumumkan, siapakah yang mau menjamu tamuku ini? Gitu. Ketika diumumkan oleh Nabi di masjid, siapakah yang mau menjamu tamuku ini? Maka ini kita lihat, mari kita lihat bagaimana para sahabat itu sangat jeli gitu ya, sangat jeli melihat peluang.
terutama peluangnya terhadap akhirat. Ya. Tidak menunggu lama, langsung ada seseorang, salah seorang Ansor bangkit berdiri, saya ya Rasulullah. Maka silahkan kata Nabi, dibawalah, akhirnya bergegaslah orang ini menuju ke rumahnya. Ya. Diperintahkan kepada istrinya, wahai istriku, saya diperintahkan oleh Nabi untuk menjamu tamunya. Ini satu kemuliaan bagi para sahabat, menjamu tamunya Rasulullah SAW. Sementara mereka tahu betul bagaimana pahalanya atau keutamaannya dalam menjamu tamu. Seperti halnya kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu kemuliaannya adalah suka menjamu tamu. Bahkan Nabi banyak hadis diriwayatkan bahwa betapa besar pahalanya dalam menjamu tamu ini. Begitu mulia orang yang suka menjamu tamu. Nabi Ibrahim itu kalau kedatangan tamu gak pernah tanya-tanya. Datang tamu gak pernah ditanya, kamu siapa, mau apa, tidak. Kalau Nabi Ibrahim itu ada tamu, silakan duduk ke belakang, masak, sodorin. Nabi Ibrahim. Jadi gak ditanya dulu, gak ngobrol dulu, sodorin. Pernah kedatangan tamu, ternyata itu malaikat. Datang, gak ditanya dulu, Anda siapa, datang dari mana, mau apa, enggak. Begitu ada tamu, silakan duduk ke belakang, nyembelih anak sapi. Nyembelih, dimasak, sodorin, silakan dimakan. Ternyata kaget, kok gak disentuh-sentuh? Apakah kurang enak makananku ini? Ternyata aku ini adalah utusan Allah, kata tamu tadi, yang akan mengabarkan kabar gembira kepadamu sebelum aku mendatangi kaum Lut. Ini. Ternyata malaikat. Tapi intinya adalah bagaimana itu menunjukkan Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamu. Itulah salah satu kemuliaan Nabi Ibrahim. Nah, para sahabat ini sudah tahu bagaimana kemuliaannya menjamu tamu. Terlebih lagi ini tamunya tamu Rasulullah SAW. Maka tidak mau melewatkan, jangan sampai keduluan orang lain. Ini jelinya para sahabat. Siapa cepat dia yang dapat. Maksudnya dapat pahala akhirat. Maka saya yang Rasulullah. Gitu. Padahal dalam kondisi tidak punya makanan juga. Bukan datang kepada istrinya, wahai istriku ini tamu Rasulullah. Jamu. Siapkan makanan, hidangkan makanan. Kata istrinya, makanan gak ada. Ada juga ini buat anak-anak. Anak-anak belum makan. Kata dia, sudah. Hidangkan saja, nyalakan pelita. Ya dulu tidak ada lampu ya. Nyalakan pelita, seolah-olah si tamu itu taunya si tuan rumah sedang makan juga di dalam. Gitu. Jadi makanan dihidangkan, makanan yang cuman sakitu-kituna dihidangkan kepada tamu. Lalu mereka berdrama seolah-olah sedang makan juga di dalam. Padahal sedang kelaparan. Maka besoknya ketika hadir lagi di majelisnya Rasulullah, disampaikan, ya Rasulullah, alhamdulillah kami terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjamu tamu Anda gitu. Nah, kata Nabi, Allah mengabarkan kepadaku, telah datang Jibril mengabarkan kepadaku. Allah tertawa melihat kelakuan Anda semalam, katanya. Masya Allah. Allah tertawa. Artinya apa? Sudah pasti dapat pahala. Dapat kemuliaan. Ya, surga sudah. Jadi kita lihat, ambil pelajaran. Bagaimana para sahabat itu sangat
jeli ya, melihat peluang. Ini kalau dia nggak ambil tuh peluang itu, siapa yang mau menjamu tamuku? Langsung, saya ya Rasulullah. Nggak pakai mikir dulu tuh. Kalau dia sempat mikir barang sekian detik aja, itu udah keduluan orang lain. Betul nggak? Karena para sahabat cepet-cepetan nih. Karena apalagi nih tawaran dari Nabi adalah surga sudah. Pahala sudah. Ketika Nabi tawarkan siapa yang mau menjamu tamuku, udah langsung cepet. Gak pakai mikir. Mikir sedikit, udah lewat. Pasti diambil orang lain. Tidak mikir. Dan maka Allah puji nih. Atas kelakuan inilah Allah tertawa dan Allah muliakan sampai hari kiamat. Betul nggak? Karena ayatnya ini dibaca oleh jutaan manusia, dikenang oleh manusia sampai akhir zaman. Ayat ini akan dikenang terus bahwa kelakuan orang ini. Artinya apa? Ini pelajaran buat kita, jelinya menangkap peluang. Pokoknya mah aya peluang pisurgaeun mah tong hararese jebrod gitu. Ketika masjid diumumkan, aduh ieu teh can aya kanggo keramik. Jebrod. Aduh si gana itu nu palih kenja itu masih kene kalalotor, tong mikir-mikir, jebrod. Mudahan. Begitulah para sahabat. Artinya bagaimana sahabat ini jeli menangkap peluang pisurgaeun. Sebagaimana ketika sahabat yang lain ketika Nabi di atas mimbar, bersedekahlah sebelum datangnya satu hari di mana harta tidak ada lagi bisa menolong. Karena kebetulan ada orang Arab Badui pada saat itu, ya Rasulullah, lapar, minta makanan. Maka tidak ketika diumumkan bersedekahlah, udah cepat langsung ya Rasulullah ini kurma. Gitu. Langsung muncul hadis. Barang siapa yang menjadi pelopor, barang siapa yang menjadi contoh dalam kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Gitu ya. Ketika orang ini, saya Rasulullah duluan nih, diikuti oleh yang berikutnya. Saya juga sedekah ya Rasulullah. Saya juga. Nah yang saya juga ini pahalanya juga mengalir kepada orang yang pertama kali ngacung tadi. Maka disitulah pelajarannya buat kita. Kalau dalam kebaikan, apalagi dalam urusan agama Allah, maka jadilah pionir. Jadilah contoh. Jadilah pelopor. Gitu. Karena pahala-pahala yang mengikuti berikutnya itu akan jadi aliran pahala buat si pemberi contoh atau si pelopor. Ya. Masya Allah ini yang membangun masjid ini. Lalu dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai menyampaikan ayat-ayat Allah. Ketika Al-Quran dibacakan di dalam masjid ini, satu huruf bagi orang yang membaca, satu hurufnya mendapat 10 kebaikan. Bayangkan berapa ayat yang dibaca di malam hari ini. Di malam hari ini saja berapa ayat yang dibaca, kalikan berapa huruf, kalikan berapa puluh. Dan itu mengalir juga kepada orang-orang yang memfasilitasinya. Mengalir juga kepada orang-orang yang membangunnya. Mewakafkannya, hartanya, uangnya, tanahnya. Nah, ini bagaimana kejelian para sahabat dalam menangkap peluang. Dan jadikan ini sebagai pelajaran buat kita sesuai dengan temanya, bagaimana para sahabat itu temanya itu meraih surga. Tidak usah berpikir besar. Para sahabat itu ada peluang di depan mata, sedikit pun peluang, ambil cepat. Itu kuncinya.
Jadi nggak usah mikirnya besar, panjang gitu ya. Ada peluang di depan mata sekecil apapun. Bayangkan, yang satu orang tadi hanya dengan kurma segenggam. Tidak banyak mikir, saya Rasulullah sedekah. Tapi yang berikutnya gede. Tapi yang pahalanya ini kebagian juga. Nah begitulah ininya.